wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Samapakuliondro Prodi Manajemen semester 3 kelas 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asmini SE/MSI. Kami beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi, ide, dan peluang kewirausahaan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Nurul Fahmi Aulia dengan NIM 02010118. Selanjutnya ada Vira dengan NIM 02201052. Anggota berikutnya ada Mirasara Wulandari dengan NIM 02201056. Dan terakhir Vivi Nurmainda dengan NIM 02201071. Berikut inilah presentasi dari materi kami. Ide kewirausahaan. Wirausaha dapat menambah suatu nilai barang dan jasa melalui inovasi. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi sebuah peluang melalui ide-idenya, dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang jika ada inovasi, misalnya menciptakan permintaan melalui penemuan baru. Menurut Schindler, ada ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai-nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial atau peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara 1. Mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. 2. Menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin. Yang ketiga, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi, yaitu 1. Risiko pasar atau persaingan. Kedua, risiko finansial. Yang ketiga, risiko teknik. Menurut Schindler, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide-ide untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang dan tidak akan muncul bila berwirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli, akan tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang yang baru terhadap ide yang lama. Cara menciptakan sumber gagasan yang baru. 1. Kebutuhan akan sumber penemuan. 2. Membuat inovasi baru. 3. Sesuai keahlian. 4. Hobi atau kesenangan pribadi. 5. Menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. 6. Memanfaatkan koneksi dan relasi. 7. Mengamati kecenderungan-kecenderungan. 8. Mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. 9. Mengapa tidak terdapat. 10. Kegunaan lain dari barang-barang biasa. 11. Pemanfaatan produk dan perusahaan lain. 12. Usaha warisan. 13. Ikut-ikutan. 14. Coba-coba. Hasil dari ide-ide tersebut secara keseluruhan adalah perubahan dalam bentuk arahan dan petunjuk bagi perusahaan atau kreasi baru tentang barang yang dihasilkan perusahaan. Banyak wirausaha yang peluang berhasil bukan atas ide sendiri, tetapi hasil pengamatan dan penerapan ide-ide orang lain yang biasa dijadikan peluang. Yang kedua, sumber-sumber potensi peluang. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Nah, ketika ide dimunculkan secara real atau nyata, misalnya dalam bentuk barang dan jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk tersebut juga harus menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya. 2. Mengamati pintu peluang.
Nah, wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Misalnya, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan, dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan telah memadai atau tidak. Yang keempat, menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan untuk membuka usaha baru. Nah, yang terakhir, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, misalnya resiko teknik, resiko finansial, dan resiko pesaing. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats Analysis atau diartikan sebagai untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi sangat penting dalam menciptakan keberhasilan usaha baru. Nah, sebelum memulai membuat sebuah usaha, kita harus menyiapkan daftar peluang sebagai gagasan usaha. Nah, daftar peluang sendiri merupakan kebiasaan wirausaha dalam menginventarisasi peluang dengan membuat daftar pengembangan ide-ide atau penemuan-penemuan baru. Nah, teknik-teknik yang biasa digunakan untuk meraih 5 kategori peluang yaitu yang pertama, mendesain ulang produk atau jasa dengan menggunakan metodologi yang disebut atribut pemetaan. Nah, yang kedua, mendiferensiasikan ulang produk atau jasa dengan menggunakan analisis rantai konsumsi dan proses yang unik. Nah, yang ketiga, segmentasi ulang pasar dengan segmentasi berdasar perilaku. Nah, yang keempat, membuat konfigurasi pasar yang baru dengan mengubah batas-batas yang tidak menggeser pasar yang telah ada. Nah, yang terakhir, mengembangkan terobosan dalam kompetensi atau area kekuatan persaingan yang akan memberikan keuntungan kompetitif yang baru. Peluang bisnis itu hanya bisa diraih jika kita jeli dan gigih. Oleh karena itu, jangan ragu di dalam setiap meraih peluang bisnis di sekitar kita. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan atau kompetensi-kompetensi itu sendiri. Ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman, bekal dan kompetensi yang harus dimiliki. Bekal dan kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan sebagai berikut. Yang pertama, kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang. Potensial kreativitas dan kemampuan berinovasi akan sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan usaha. Ketika usaha dihadapi pada tingkat persaingan pasar yang ketat, produk akan sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Untuk dapat mencapai produk dibutuhkan kreativitas dan kemampuan berinovasi dari seorang kewirausahaan. Yang kedua, kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar memiliki keterkaitan dengan kreativitas dan kemampuan berinovasi. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar dibutuhkan dalam rangka mengenali potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh suatu usaha. Sebelum melakukan identifikasi produk, perlu untuk menganalisis dan memahami dengan tepat apa yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi masyarakat. Kemampuan mengenali kebutuhan sosial dan pasar dapat ditingkatkan dengan seringkali mengamati perkembangan pasar dan mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu kompetensi yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang kewirausahawan. Kemampuan pemimpin dan melakukan manajemen sumber daya manusia yang baik dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas organisasi usaha. Stabilitas organisasi yang baik akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pengembangan usaha. Yang keempat, manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. Setiap usaha pasti akan menghadapi masa-masa ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Tidak ada usaha yang benar-benar bebas dari ketidakpastian risiko, sehingga memiliki kemampuan manajemen risiko yang baik dan penting demi keberlangsungan usaha. Seorang wirausahawan selain harus memiliki kemampuan manajemen risiko yang baik, penting juga untuk memiliki ketahanan yang baik ketika usaha menghadapi situasi yang sulit. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari pembahasan kali ini yaitu
Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang melakukan satu proses, di mana proses tersebut membutuhkan suatu inovasi baru dan keberanian dalam mengambil suatu resiko, serta mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendapatkan suatu profit. Adapun menurut Simar, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi suatu peluang secara terus-menerus. Serta untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, juga harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Adapun bekal pengetahuan kewirausahaan yang terpenting adalah pengetahuan mengenai suatu bidang usaha, seperti usaha yang akan dimasukinya, lingkungan usahanya, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawabnya, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan dirinya, serta pengetahuan tentang manajemen dan bisnis. Sedangkan bekal keterampilan yang perlu dimiliki mencakup 5 hal, yaitu 1. Keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Yang kedua, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Keempat, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang kelima, keterampilan teknis bidang usaha.